Gue percaya satu hal, bahagia itu harus kelihatan. Kalau nggak diabadikan dan diunggah, rasanya semua hal bahagia itu sia-sia. Makanya gue selalu sibuk buat take foto dan video. Dan bagi gue, pujian itu bonus. Hai guys, temenin gue buat belajar koreksen yuk. Soalnya besok bakal ada ulangan semacam matematika gitu. So, gue harus belajar yang rajin dan gue bisa dapat nilai yang bagus. Harus banget belajar. Penting gue di video yang tadi. Lagian gue emang gak belajar. Jadi lu udah ngerjain les sejarah? Hah? Emang ada? Ada? Nanti dikumpulin habis pelajaran matematika tau? Aduh, mampus gue, mana belum lagi. Emang PR apaan? Emang lu gak dengerin penjelasan gue hari kemarin ya? Enggak, lu kan pas sendiri. Gue sibuk edit foto, gue upload kemarin. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan menerangkan sedikit materi, tapi sebelum itu Ibu akan membagikan hasil ulangan harian kalian minggu lalu. Gue takut nilai gue adalah itu lo yang takut, gue juga takut kali. Kalian semua tidak usah khawatir, karena nilai kalian sudah sangat cukup baik. Tapi ada satu siswa yang nilainya sangat jauh di bawah standar. Siapa, Bu? Sherin. Setelah makan itu saat jam istirahat, kami pulang dulu ya. Ada yang mau Ibu sampaikan. Baik, Bu. Anak-anak, sekian pelajaran dari Ibu. Sampai jumpa esok hari Ibu tutup kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo buat Ibu. Selamat menikmati waktu istirahat. Iya, Bu. Terima kasih. Gue penasaran kalau orang yang benar mau menulis syarat sendiri. Katanya soalnya yang ini waktu tambahan tugas kayak kemarin. Lagian gue gak habis pikir kok bisa ya tugas gampang itu nilainya malah mau. Makanya berapanya kantin yuk. Yes, ya. Wah, aku ikut gak? Ikut, tapi kalian turun aja deh. Loh, emang kenapa? Soalnya aku mau ke toilet sebentar. Bisa bisa. Udah lah, gak usah nunggu marah. Perut gue udah lapar banget nih. Udah, kalian ke kantin duluan aja. Sekalian kasihan tuh perutnya si Bella udah kelaparan. Apa sih? Bye. Ini bukan pertama kalinya kamu seperti ini. Nilai kamu terus menurun sejak awal semester. Tapi Ibu khawatir kan bukan cuma itu.
lain. Katanya kamu gak pernah mendengarkan guru saat menjelaskan, gak pernah mengerjakan tugas. Bahkan kamu main HP di kelas, gak sosmed lah, bikin konten lah. Maaf ibu, tapi ibu tahu sendiri kan, akun Sherin itu udah besar, Sherin udah termasuk influencer bu. Makanya dari itu Sherin harus. Apa itu penting sekarang? Ibu gak melarang kamu berperan dalam konten. Tapi kamu tahu batas, Sherin. Kamu gak boleh mengabaikan kewajiban kamu sebagai seorang pelajar. Mulai sekarang kamu semoga kerjasama kamu, Sherin. Dan untuk menutupi kekurangan dari kamu di waktu itu, sebagai gantinya kamu kerjakan latihan dari halaman 103 sampai 120. Tapi itu banyak banget bu. Kamu gak usah mengeluh. Ini sudah ngasih keringanan dan toleransi selama ini. Dan juga itu akan telepon orang tua kamu agar mereka bisa membantu mendidik kamu dan mengawasi kamu di rumah. Tapi Kamu baik terima kasih. Biasanya banyak sebenarnya bukannya jadi tugas sama lagi bikin yang nggak jelas kayak gitu. udah sih, biarin aja aku langsung kita ini. Tapi kan mereka tuh berisik banget kalau kita lagi belajar tuh gak sih? Itu berisik banget. BTW, kalian semua udah pada lihat belum postingan terbaru si Sianti? Belum sih, emangnya apa? Lihat nih, masa dia upload video soal lagi belajar, padahal kita semua tahu kalau nilainya nol. Positif vibes, kamu kasih. Kok banyak pengikutnya? Iya sih, padahal kan semua itu kan cuma game. Seandainya publik tahu aslinya saya di mana, pasti seru banget kan sih? Ya jelas lah, pasti bakal seru banget. Tapi kayaknya seru gak sih kalau semua orang tahu sifat aslinya Sherin? Ya Udah, kok jadi ngomongin orang kayak gini sih? Gak baik ngomongin orang. Lagian kita bisa ngambil sisi positif dari postingan Sherin, walaupun gak sesuai sama realitanya. iya sih, tapi kan Bola nggak usah dibahas lagi, mending kita ngerjain tugas daripada ngomong-ngomongin orang. Betul tuh Ayara, ayo kita kerjain tugasnya. Ulang. Kenapa lagi sih, Sen? Lu sebenarnya bisa nggak sih? Tangan lu tuh nggak sinkron sama musik. ya udah sih biasanya Ada udah nggak usah ribut sedikit lagi. Rasa gue udah bangun. Oh iya, Sar, lu masih dekat sama cowok itu? Siapa? Kendra. Ya masuk lah. Bukannya lu udah lama gak ketemu sama dia, gara-gara dia pindah keluar kota, katanya lu udah lama harus kontak. Iya, tapi dia ngomongin gue lagi. Oh ya, terus gimana? Ya lu gimana? Cuma gue gak sayang aja sama dia. Aneh kenapa? Sejak dia ngobrol gue lagi, rasanya dia beda, gak kayak dulu. Maksud lo? Ya lo tau sendiri kan Mor, lo, gue, Kendra itu teman dekat, apalagi Kendra tetangga lo. Tapi sejak dia ngobrol gue lagi, dia berubah. Padahal dulu dia perhatian banget sama gue, sampai hal-hal kecil pun dia perhatian. Sometimes dia nyakitin perasaan gue. Cowok toksik itu tinggalin aja. That's simple. Iya, ditambah kalian gak pernah ketemu sama Kendra. Bagaimanapun sifat manusia itu dinamis. Setuju sih, setuju. BTW, pulang sekolah lu pada nongkrong gak di kafe? Soalnya udah lama banget nih kita gak nongkrong di kafe. Banget, pada setuju gak? Setuju sih. Kebetulan gue tahu apa yang bikin viral banget akhir-akhir ini. Gue bilang juga apa, tempatnya bagus kan? Iya nih, estetik banget, gue suka. Iya, cocok banget buat foto gak sih? Iya, suka banget. Bentar, jangan diminum dulu, mau gue foto, terus mau gue upload deh. Please deh, lo mulai lagi share. Udah belum sih, lama banget. Gue udah haus nih. Sabar sebentar dong. Udah.
Duh guys, gue mau ke toilet bentar ya. Kenapa? Sayang nggak sih si Mora gak ikut? Iya ya, padahal udah lama nih kita nggak nongkrong. Aduh, aku punya mata nggak sih? Kalau jalan tuh lihat-lihat. Ya ampun, sorry Kak Sari. Sorry, dengan gampangnya. Lo tuh nggak sih? Itu kan dengan baru gue hampir jatuh gara-gara lo. Oke, saya harus dari sengaja. Lain kali jangan tuh pakai mata, atau jangan-jangan lo buta. Ini tadi orangnya ngerem. Itu bukannya seri yang terkenal itu ya? Yang itu dia marahin seseorang. Serius, itu dia. Gak disangka ternyata dia ada organisasi dia. Padahal branding dia bagus banget loh. Gak nyangka dia kayak gitu ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Dari mana aja kamu? Dari kafe sama teman-teman. Kamu gak lihat ini udah jam berapa? Pulang sekolah bukannya langsung pulang malah main ke kafe. Gak izin mama pulang. Maaf, pulang. Sherin, seharusnya kamu itu belajar. Tadi siang guru kamu nelfon mama. Katanya nilai ujian kamu paling rendah di antara yang lain. Waktu guru nerangin, kamu malah main HP dan sibuk lihat sosmed. Kamu tahu gak, mama tuh malu, Sherin. Maaf, Ma. Kalau kamu kayak gini terus, lama-lama HP kamu mama sita. Apa? Gak bisa gitu dong, Ma. Sherin, lain kali kamu gak boleh bicara pakai nada tinggi ke mamamu. Tapi, Pak, Kamu juga harus berubah kebiasaan buruk kamu tentang upload konten-konten yang gak jelas seperti itu. Mama sama papa sama aja, aku capek mau istirahat. Itu dia si Sari yang lagi rame di sosmed itu kan, yang konten-kontennya ketahuan fake. Padahal brandingnya kayak anak lagi. Itu cuma citraan doang. Kayak banget sih, mending jadi diri sendiri. Maksud kalian apa ngomong gitu soal gue? Sharing, jangan-jangan lo belum tahu yang lagi rame tentang lo ya. Cari tahu sendiri sana, nama lo lagi rame banget diomongin tuh. Maksud lo apa? Udah, kita pergi aja biar dia tahu sendiri. Bye, si fake influencer. Siapa yang nyebarin semua sih? Kalian? Lo udah lihat postingan itu? Udah. Kok nilai lu bisa kesebar sih? Gue nggak tahu kenapa ini sama bisa terjadi. Mungkin ada orang yang sengaja buat ngejatuhin lo. Siapa? Gue curiga sama circle-nya Asa. Soalnya pas jam kos kemarin gue denger dan sama-sama juga mereka lagi ngomongin lo. Kalaupun iya, gue gak bakal biarin ini semua terjadi. Siapa di antara kalian yang nyebarin semua? Nyebarin apa? Yang polos deh. Ini apa? Yang lalu kita nyebarin. Bebas lo. Betul, dipikir semuanya tentang abang. Terus, abang lain siapa? Jujur aja deh, pasti kalian sekongkol kan buat jatuhin gue. Gara-gara kalian, gue jadi dapat banyak komen. Bilang bukan kita pelakunya. Lagi pula ngapain lo hoax bar? Kan itu fakta, bukan hoax. Jaga omongan lo. Stop, jangan main tangan. Lepasin, enggak. Lepasin. Lu tuh main tangan, Sherry. Kenapa sih? Gue juga masih jaga
sayangmu, ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Halo Ken. Hai Sherin. Lo pasti kaget ya, ini masalah kamu kok tenang aja. Laura, kenapa bisa? Oh gue tahu. Kok pas lagi keluar kota ya, terus ketemu sama Kendra. Soalnya hari ini gue nggak di sekolah. Lo salah. Terus, gue tahu. Pasti Kendra datang ke kota ini ya. Lo salah juga. Sebenarnya gue selama ini lagi coba di Kendra. Apa? Gak mungkin. Emang pasti bercanda. Gue di belakang lo. Jadi benar enggak, Kendra itu bukan lo. Kendra itu nyata, dia bukan lo. Iya, dia emang nyata. Kayak yang lo tahu, dia emang tetangga gua. Terus sering main kan ke rumah gua buat kerja kerja. Tapi semenjak kita pindah keluar kota, dapat lulus kontrak dan lo tahu itu. Iya, tapi ini semua nggak penting. Gue lebih penasaran, kenapa lo lakuin ini semua? Kenapa lo coba jadi Kendra? Jadi bisa jatuhin lo. Oh gila ya, ada masalah apa lo semua? Karena gue benci sama lo, makanya gue pengen ngejatuhin lo. Asal lo tahu, gue juga orang yang sama dengan yang kita lihat di gelangan. Hah? Apa? Gara-gara lo ya, aku juga pakai komen ya. Setuju ke gue. Emang itu kerjaan gue. Asal lo mau tahu, gue langsung gampang melakukan itu semua. Dulu gue mau temen deket, tapi semenjak lo kenal yang namanya sosmed, lo lupain gue. Bahkan kita gue dijadiin gue di akun sosmed gue. Padahal gue di situ lagi berduka karena saudara gue meninggal. Tapi itu semua kan udah lama. Tapi dendam itu masih ada. Gue sengaja pura-pura jadi Kendra supaya bikin sakit hati lo. Ya, tapi kenapa dengan cara kayak gini? Ya karena yang mau kan diginiin. Mah, Sherin, kenapa nak? Sherin mau cerita. Mau cerita apa sama dia? Jadi gitu mah, jadi menurut mama, kamu harus gimana? Yang pertama sih udah jelas, kamu harus minta maaf ke Asia dan teman-teman yang udah kamu tuduh sembarangan. Terutama kamu harus minta maaf ke Mora. Yang kedua, kamu harus introspeksi diri kamu. Kalau kamu itu salah. Ya, Sherin sadar sih, Sherin salah. Sherin mau minta maaf lah sama yang lain. Tapi soal minta maaf ke Mora, kayaknya Sherin ke dulu deh. Kenapa? Ya, Mora udah jawab mah sama Sherin. Sherin, kamu tahu kan hukum hubungan sebab akibat. Nah, itu yang terjadi sama kamu dan Mora sekarang ini. Iya sih, tapi tetap aja Sherin nggak mau kalau minta maaf duluan ke Mora. Pada dasarnya itu keras kepala. Tumben tuh anak rapi. Hai semua. Ngapain lo? Gue minta maaf karena udah jadi enggak. Gue sadar, gue salah. Bagusnya kalau udah sadar. Semua udah maafin lo kok. Ini aja kan. Makasih banget ya. Sekali lagi gue minta maaf. Sejujurnya ini semua salah gue. Gue udah ngomongin saya tentang kalian kalau kalian itu yang nyimpannya. Ternyata bukan. Jadi gue minta maaf ya buat kalian semuanya. Iya, gue udah maafin lo kok. Iya kan guys? BTW, teman kalian yang satu lagi mana? Si Mora. Itu gue dari kemarin gue gak lihat dia datang sekolah. Aslinya ada, tapi orangnya gak ada. Juga pelajaran pertama, dia nggak sih? Itu kemana? Oh, sekarang juga Mora belum datang. Biasanya dia udah datang pagi-pagi.
upload story atau postingan kayak biasa. Kenapa? Gue udah aktif sama akun sosmed. Seriusan, apa gara-gara temen itu? Salah satunya sih kan itu. Tapi gue memutuskan buat rehat dulu. Gue capek kalau harus keluar terus cuma buat validasi. Wah betul sih, BTW Samora, gue gak nyangka dia dalam hebat semakin ini. Oh iya, gue udah lama kan ya gue kayak ini kan temen sekolah. Dia gak ada kabar sama sekali. Ya gitu ya, jadi lo tau sesuatu gak? Kan yang kalian ketemu sama Mora itu gak? Gue gak tau. Dan itu lah, gimana pun kan orang tetap temen lu. Iya dulu, tapi enggak sekarang. Ibu menyampaikan kabar duka dari salah satu teman kita, yaitu Mora. Ibu Mora telah meninggal beberapa hari yang lalu, maka dari itu Mora selalu absen di waktu itu. Mari kita doakan agar Ibu Mora, agar beliau tenang di sana, dan dapat diberikan ketabahan dan kesabaran yang menimpa atas musibah ini. Selain itu, Mora akan pindah sekolah. Dia akan ikut dengan ayahnya, lalu ya. Jadi, melakukan belajar dari pesawat. Dua, tiga, ini nyata kau telah. Maka, silakan kalian memberikan keamanan aku. Saya ingin sebelumnya, nanti kalian ada dalam perbedaan dua terjadi terjadi. Dan akan mengajarkan kata atau tidak yang menghargai mungkin kalian tapi nanti itu kalau dari mengerti, nanti kalau dari dan kita dua dan semoga kalian bahagia di mana kalian berada. Kan sering banget, jangan pakai mata dong. Kayaknya dia pasti bakal kangen banget sama kamu. Pasti Bu Mara juga pasti bakal kangen sama Ibu. Serin, gue mau bicara. Kebetulan gue juga. Bu, sana aja bicara sama Mora ya. Cepet saja boleh. Dan lo masih marah sama gue. Katanya gue yang nanya sama lo. Lo masih benci sama gue. Gue nggak tahu. Gue juga nggak mau hidup dipenuhi dengan rasa benci terhadap orang lain. Gue juga pengen hidup tenang. Gue minta maaf. Selama ini gue gak ada masalah. Gue bisa maklum itu semua. Karena aku juga merupakan itu salah. Makanya lo kayak gini. Minta maaf ya, Mor. Oh ya Mon, gue tetap percaya harus seperti nyokap lo. Gue selalu kuat ya. Makasih dukungannya. Gue pasti bakal ngomong sama lo. Iya, tenang aja. Gue juga pasti bakal datang ke kota ini sesekali. Bener ya? Aja bohong. Iya, bener kok. Itu dia, samperin ya. Kalian, ngapain kan di sini? Kenapa? Kenapa boleh? Ya, boleh sih. Kalian udah baikan? Nah, good job dong kalian berdua. Oh iya, lu beneran bakal pindah ke Jogja? Iya, besok pagi gue berangkat. Ya, kita bakal pisah dong. Wait, lu bilang besok pagi? Berarti lo masih punya waktu dong sore. Kalau gitu, kita pulang bareng yuk. Udah lama kita nggak pulang bareng. Setuju. Dulu gue pikir momen-momen bahagia itu harus diabadikan dan dilihat semua orang. Tapi ternyata gue salah. Terkadang beberapa momen bahagia itu harus diabadikan lalu disimpan seorang diri.